Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh menjelang pagi ya ini ya, kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuh, di setiap paginya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita melakukan berbagai aktivitas, juga menyempatkan diri untuk melakukan kajian. Mudah-mudahan menjadi wasilah kepada kita semua, dimudahkan ya, dimudahkan segala urusan kita semua, kemudian diberikan kelancaran. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang sunnah Nabi ya, 24 jam. Nah, supaya kita dalam kehidupannya itu hayatuna kulluha ibadah ya, hidup kita seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana 24 jam ini senantiasa mendulang pahala ya, senantiasa bermakna kehidupan kita. Nah, baiklah, sebetulnya ini juga sudah dikaji ya sebagian, cuman sebagian lagi belum gitu ya. Bahwa tentu saja sebagaimana yang kita tahu, mengamalkan sunnah itu adalah begitu luar biasa ya. Nah, diantaranya bahwa kalau diantara perkataan ya dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya di belakang kalian akan ada sebuah zaman di mana orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnahku akan mendapat pahala 50 orang yang mati syahid dari kalangan kalian. Nah, jadi ini diantara keistimewaan ya, ketika kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Dan memang di zaman yang penuh fitnah ini ya, bahwa beribadah di tengah badai fitnah itu seperti berhijrah kepadaku. Nah, bahwa di tengah zaman yang penuh ujian, penuh cobaan ya, tentang bagaimana keberagamaan kita sebagai seorang muslim, maka mudah-mudahan ya dengan menghidupkan sunnah, kemudian kita betul-betul mempraktekkan ya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, di buku ini diawali dari sunnah itu sendiri secara bahasa adalah thariqah ya, jalan, manhaj atau metode, dan yang contoh yang diikuti. Adapun sunnah yang dimaksud dalam buku ini adalah bahwa kan ada sunnah itu ada sunat, ada sunnah ya. Sunnah yang dimaksud dalam buku ini adalah semua contoh ya yang diriwayatkan. Jadi ini adalah keteladanan kita ya, contoh uswah yang diriwayatkan oleh Nabi, baik yang berupa qaul ya, perkataan, af'al, perbuatan, atau takrir, persetujuan, dan jalan hidup, baik yang hukumnya wajib ataupun yang sunat gitu ya. Nah, ini bahwa sunnah di sini bukan sunnah sunat sebagaimana ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi ya, sesuatu yang diberi pahala kalau mengerjakan dan tidak berdosa kalau tidak mengerjakan, bukan itu. Tetapi sunnah di sini tentunya ada yang sifatnya wajib ya, ada yang sifatnya sunat. Pokoknya contoh saja dari Rasulullah SAW. Nah, jadi ini bedanya antara sunnah dengan sunat. Kalau sunnah itu tadi ya, sunnah itu pokoknya jenis perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi ya, yang contoh dari Rasulullah untuk kita semua, baik yang sifatnya sunnah ataupun wajib. Nah, misalnya memang ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya sunat. Kalau sunat tadi ya, perkataan atau perbuatan yang ditetapkan dalam Islam yang tidak harus dikerjakan, namun kalau dikerjakan akan dapat pahala ya, dan tidak berdosa kalau meninggalkan tadi. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Nah, kemudian di sini sunnah-sunnahnya ya. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya. Di antaranya ini disingkat ya, kan ini udah dibahas bagiannya. Sunnah-sunnah kalau dalam toharoh kita harus lebih teliti lagi. Misalnya yang pertama berkumur-kumur dan istinsyak ya, memasukkan air ke hidung itu 3 kali dengan 1 tangan. Nah, jadi
sunnahnya seperti itu ya, baik berkumur-kumur ataupun istinsyak ya, memasukkan air ke hidung itu disunahkannya 3 kali dengan satu tangan. Nah seperti ini. Nah bahwa riwayatnya Bukhari Muslim ya, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika mencontohkan wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkumur-kumur dan beristinsyak dengan menggunakan satu tangan sebanyak 3 kali. Nah seperti ini, jadi satu paket. Kemudian melebihkan air ketika istinsyak ya, bahwa Rasulullah bersabda, ratakanlah wudhu, usaplah di sela-sela jari dan lebihkanlah dalam istinsyak, kecuali kalau lagi saum ya. Jadi ketika istinsyak itu harus betul-betul masuk ke hidung, itu agak ke atas ya hidungnya ya. Kalau yang belum terbiasa mungkin akan terasa perih ya, tetapi kalau yang sudah terbiasa itu enak gitu ya. Jadi istinsyak itu wabaligh fil istinsyak gitu, dan lebihkanlah dalam istinsyak. Nah kemudian bersiwak atau membersihkan gigi dan mulut ya sebelum berwudu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, pasti aku akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu. Jadi bersiwak itu minimalnya 5 kali ya setiap kali berwudhu. Nah ini kadang jarang kita lakukan ya, ini sunnah-sunnah ini. Jadi bagaimana membersihkan gigi dan mulut sebelum berwudhu, supaya ketika kita berhadapan dengan Allah ya, ketika sholat itu Allah sayang ya, Allah suka gitu ya dengan apa yang kita lakukan gitu. Nah kemudian di sini Imam As-Sun'ani menyampaikan bahwa banyak ya, terdapat lebih 100 hadis tentang keutamaan siwak. Nah tadi, namun betapa mengherankan ya, ada sebuah sunnah yang disebutkan dalam hadis sampai ratusan hadis, tetapi kita sendiri sebagai umatnya banyak yang mengabaikan ya sunnah tersebut gitu ya. Bersiwak selama 5 kali sebelum wudhu gitu ya, bersiwak dulu. Kemudian menghemat penggunaan air ketika wudhu ya, bahwa Rasulullah tidak apalagi di sana itu kan air begitu di zaman Rasul ya, tidak seperti sekarang yang banyak gitu kemudian nah di sini di antaranya diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, bahwa ketika Rasulullah SAW mandi, nah mandinya Rasul itu hanya menggunakan air sebanyak 1 sa' ya. 1 sa' itu 4 mud gitu. Dan ketika beliau wudhu, beliau itu hanya menggunakan air sebanyak 1 mud gitu ya. Nah ini disahihkan Al-Albani. Jadi Rasulullah itu ketika wudhunya itu hanya 1 mud. 1 mud itu sepenuh 2 tangan orang dewasa. Nah, tapi kita agak kesulitan ya, kita mah pengennya banyak-banyak gitu. Kemudian ketika mandi juga Rasulullah hanya menghabiskan 1 sa' ya. 1 sa' itu 4 mud. Berarti kalau 1 mudnya sepenuh 2 tangan, berarti kalau 4 mud itu 8 siuk ya, tangan orang dewasa. Kemudian intinya pokoknya berhemat-hemat ya dalam menggunakan air, tidak seperti kita yang menghambur-hamburkan gitu ya air, karena memang banyak ya di sekitar kita. Kemudian berwudu dulu sebelum mandi junub. Dari Siti Aisyah radhiyallahu an, bahwa adalah Rasulullah bila beliau mandi junub ya, beliau mencuci tangan dulu, kemudian baru berwudu ya, seperti wudu untuk sholat, kemudian baru mandi. Nah jadi berwudu dulu sebelum mandi junub ya, maksudnya di sini membersihkan seluruh anggota wudu ya, bahwa selanjutnya adalah berwudu jika akan makan dan minum bagi orang yang junub. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan adalah bahwa Rasulullah SAW kalau sedang junub kemudian ingin makan, ingin tidur, maka beliau berwudu dulu seperti berwudu untuk sholat gitu ya. Jadi hati-hati dalam keadaan junub gitu ya, mau makan disunahkan dulu untuk wudu ya, mau tidur misalnya sudah berhubungan suami istrinya mau tidur, minimalnya berwudu dulu seperti wudu mau sholat. Nah ini. Kemudian berwudu jika ingin mengulangi misalnya berhubungan suami istri misalnya,
dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa jika seorang di antara kalian menggauli istri kemudian ingin mengulanginya untuk kedua kalinya, maka hendaklah berwudu. Nah, jadi ada jeda wudu terlebih dahulu ya supaya lebih segar, seperti itu. Kemudian tentu saja ya, baca doa setelah wudu yang disyariatkan. Banyak ya riwayatnya, ini salah satunya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, banyak juga ya yang ini juga disahihkan ya yang riwayat ini. Tapi kalau kita mah udah terbiasanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu mah udah terbiasa ya kita. Tapi ada riwayat lain yang sahih yang seperti ini. Kemudian juga mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat ya setelah wudu. Ini sunnah-sunnah yang harus kita hidupkan ya. Jadi mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat saja setelah wudu ya. Hadisnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada seorang pun yang berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat dengan hati dan wajah yang khusyuk, untuk kedua rakaat itu melainkan jaminannya adalah masuk surga. Nah, jadi ini kan dicicil ya, misalnya cuma 2 rakaat ya, misalnya setelah wudu, sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah ya. Kenapa beliau sampai walaupun masih di dunia terompahnya sudah di surga ya, sudah terdengar, karena beliau itu sangat istiqomah ya dalam melakukan sholat sunnah syukrul wudu ya setelah 2 rakaat setelah berwudu. Nah, kadang ini juga jarang kita lakukan ya. Nah, kemudian tadi ya sunnah-sunnah di dalam toharo. Kemudian ada sunnah-sunnah di dalam sholat juga, bahwa sunnah-sunnah di dalam sholat mengikuti ucapan muazzin ketika azan lalu bersalawat kepada Nabi. Nah, itu mah ya diawali sholat itu kan dari adanya azan. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ya, jika kalian mendengar muazzin maka ucapkan seperti yang diucapkan, kemudian bersolawatlah untukku, karena siapa yang bersolawat padaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, jadi pokoknya ketika ada azan ya kita ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Nah, kemudian kecuali yang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya itu la haula wala quwata illa billah ya, tidak seperti ucapan yang sebelumnya. Nah, mudah-mudahan kita juga senantiasa mampu ya untuk menjawab azan. Ini perkara yang sepele tetapi terkadang kita juga susah ya untuk mengerjakannya. Misalnya kita sedang dalam perjalanan tidak mendengar azan misalnya, dan dalam keseharian kita seperti itu. Nah, kemudian berdoa memohon wasilah ya untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang memohon wasilah untukku maka ia berhak mendapatkan syafaat. Ini ya doanya nih, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Nah, ini ya memintakan wasilah, jangan lupa di setiap azan ya kita berdoa ini kepada mendoakan baginda Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa di antara azan dan iqamah, bahwa hadis dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, doa itu tidak ditolak antara azan dan iqamah. Ini adalah waktu mustajab ya, setelah adzan menjelang iqamah itu adalah waktu yang betul-betul dikabul ya, mustajab doa-doa kita. Bahwa di sini ada Anas menyampaikan Rasulullah bersabda, doa itu tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Nah, silakan antara azan dan iqamah kita berdoa terus sama Allah ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, apa yang diinginkan kita untuk putra-putri kita dan seluruhnya. Kemudian bersiwak ya sebelum mengerjakan sholat. Nah, di sini tadi ya hampir sama ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-shalah inda kulli shalat. Seandainya aku tidak khawatir ya memberatkan umatku, maka pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak sebelum sholat. Nah, ini tadi ya sudah sama. Mudah-mudahan kita juga mampu ya
menghidupkan sunnah ini ya. Jadi bersiwak dulu sebelum sholat itu. Kemudian segera sholat jika menghadapi persoalan berat dan rumit gitu ya. Hadis dari Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW ketika menghadapi persoalan yang begitu berat ya, beliau segera mengerjakan sholat. Kemudian membaca doa ya, berangkat ke masjid ataupun pulang ke masjid ya. Nah, diantaranya di sini Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura wa min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Nah ini ya, bahwa meminta cahaya ya. Ya Allah, jadikan cahaya dalam hatiku, cahaya dalam lisanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dalam pandanganku, dan jadikan cahaya di belakangku, cahaya di depanku, cahaya di atasku, dan cahaya yang di bawahku. Ya Allah, karunikanlah cahaya itu untukku. Ini ya sambil membaca doa ini ya, berangkat ke masjid biasanya, apalagi yang langkahnya jauh dari masjid, itu luar biasa ya pahalanya yang akan diraih. Nah kemudian ini ya, masuk masjid dengan kaki kanan tentu saja ya, kemudian mengucapkan bismillah. Biasanya kita ya, bismillah wassalatu ala rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan salawat atas Rasulullah SAW. Atau kalau kita Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya, Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Kemudian setelah keluar baru ya, Allahumma inna nas'aluka min fadlik, ya Allah kami memohon kepadamu karunia ya, dari keutamaanmu. Kemudian tadi ya, nah tadi ini masuknya dengan kaki kanan, sambil kaki kanannya ke sebelah itu ya, sambil baca bismillah wassalatu ala rasulillah. Nah kalau ini tadi ya pas masuknya, nah banyak versi doanya, diantaranya tadi ya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau ini Allahumma gfirli sunubi waftahli abwaaba rahmatik, ya Allah ampuni untukku dosaku, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid ya. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk dulu ya sampai mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid ya, untuk penghormatan kepada masjid. Kemudian mengerjakan sholat dengan sutroh ya. Jadi kalau sholat itu harus wajib ya pakai sutroh, pakai pembatas gitu ya, baik berupa tiang atau semacamnya, atau kita hanya menaruh pensil di depan kita ya, atau menaruh benda apapun gitu ya, itu sebagai sutroh, sebagai pembatas. Nah tujuannya supaya tidak ada orang yang melintas ya di area sholat itu ketika kita mengerjakan sholat. Nah diriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu an kalau tidak menemukan tiang untuk dijadikan sutroh, maka ia menyuruh budaknya yang bernama Nafi' untuk membelakanginya agar ia dapat menjadikan sutroh. Nah kemudian mengerjakan sholat dengan sendal. Nah ini juga ya kayak aneh gitu, tapi ini adalah sunnah. Abdullah bin Amr radhiyallahu an menuturkan bahwa aku pernah melihat Rasulullah ya mengerjakan sholat dengan bertelanjang kaki ataupun memakai sendal gitu ya, karena memang di zaman Rasulullah kan belum ada tembok seperti itu ya, masih seperti tanah gitu ya Nah meski tentu saja harus bijak ya, misalnya kalau pakai karpet kan masa iya pakai sendal gitu ya. Nah kemudian meluruskan saf ya. Nah ini kayak sepele nih, padahal ini ada sesuatu yang penting. Meluruskan dan merapatkan saf ya, bahwa dalam sholat, nah Ibnu Mas'ud menyampaikan adalah Rasulullah SAW memegang pundak kami. Nah jadi Rasulullah itu begitu tegas ya ketika mau sholat itu, beliau memegang pundak-pundak kami dalam sholat sambil menyampaikan ya istau ya, luruskan, jangan kalian berselisih sampai sehingga nanti hati-hati kalian pun berselisih. Nah ini ya karunia dari Allah bahwa sebelum melakukan sholat, misalnya kita sebagai makmum atau imam gitu ya, harus menyadari istau sufufakum fa inna taswiyata sufuf ya min tamamis sholat. Nah kemudian bacaan-bacaannya nih, apa yang disunahkan dalam sholat, misalnya
Nah ini kita ikuti Rasulullah ya. Kalau sholat subuh, nah ini kan sholat subuh Rasulullah ini kan memang sholat subuh itu disaksikan malaikat ya, bahwa Rasul inna Quran al-fajri kana masyhuda. Nah ini ya, bahwa Rasulullah biasa membaca surah Qaf yang agak panjang-panjang nih kalau sholat subuh ya. Qaf wal Qur'anil Majid atau Rum ya, ghulibatir Rum. Misalnya idza waqa'atil waqi'ah, idza syamsu kuwirat, idza sulsilatil ardu silsalaha. Dan dalam perjalanan beliau pernah membaca surah Falak, An-Nas gitu ya kalau perjalanan. Kalau di mukim, sedang mukim ya. Nah ini bacaan untuk sholat subuh itu yang agak panjang-panjang ya, surah Qaf, surah Ar-Rum, Al-Waqi'ah, At-Takwir, As-Salsalah gitu ya, kecuali memang kalau dalam perjalanan yaitu Al-Falak ya, An-Nas. Kemudian kalau sholat suhur beliau baca apa saja? Beliau itu membaca surah-surah yang ada di antara An-Naba dan Ad-Duha. Nah ini ya, agak pendek ya kalau sholat zuhur. Kemudian kalau sholat asar sama dengan zuhur ya, surah-surah yang antara surah An-Naba sampai Ad-Duha. Kemudian kalau sholat maghrib beliau membaca surah-surah yang ada di antara surah Atin dan An-Nas. Beliau juga pernah membaca surah At-Tur ya, Al-A'raf misalnya ini kondisional ya, kadang yang panjang ya, Waqtur wa kitabim mastur. Nah ini atau di surah Al-A'raf, atau juga yang surah Atin dan An-Nas antara surah itu. Nah kemudian kalau salat Isya Rasulullah SAW ya biasa membaca surah-surah yang ada di antara surah An-Naba dan surah Ad-Duha. Salat Isya ya, beliau pernah mengatakan kepada Muaz, kalau kamu mengimami orang lain, bacanya itu jangan yang terlalu panjang-panjang ya, bacalah saja surah As-Sams, surah Al-A'la, surah Al-Alaq, surah Al-Lail. Nah diantaranya seperti supaya tidak memberatkan, karena kan ada perempuan, ada anak kecil gitu ya. Yang kemudian sholat Jumat, bahwa beliau Rasulullah SAW biasa membaca kalau sholat Jumat ya, yaitu surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Jadi kalau sholat Jumat itu diingatkan ya, surah Al-Jumu'ah ya, Subhalillahi ma fis samawati wa fil ardi wa huwal azizul hakim. Kemudian idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah ya, surah Al-Munafiqun. Beliau juga biasa membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah nih ya ketika sholat Jumat. Nah misalnya adapun bacaan dalam sholat sunnah adalah, nah ini bahwa tadi kalau sholat wajib mah tadi ya sudah disampaikan. Kalau sholat sunnah misalnya sholat sunnah subuh ya atau qobliyah subuh, beliau biasa baca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas gitu ya. Beliau juga pernah membaca ayat 136 surah Al-Baqarah dan ayat 64 surah Ali Imran. Kemudian apa saja yang disunahkan ya ketika witir, bacaannya bahwa ketika witir beliau ya biasa membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama, surah Al-Kafirun rakaat kedua, dan surah Al-Ikhlas pada rakaat ketiga. Lalu setelah selesai beliau membaca Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Nah ini ya, bahwa kalau witir bacaannya tadi ya Al-A'la, kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas ya. Kemudian bacaannya ya kalau setelah witir ini jarang juga di itu ya. Nah mudah-mudahan kita baca setelah witir itu Subhanallah, Subhanal Malikil Kudus, Subhan Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh ya. Nah kemudian ketika sholat id, nah apa yang dibaca Rasul, beliau biasa baca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Beliau juga pernah kalau sholat id itu yang dibaca surah Qaf ya, Qaf dalam sholat Idul Adha. Nah merebahkan tubuh bagian kanan setelah sholat itu setelah sholat sunnah subuh. Jadi merebahkan tubuh ya ke sebelah kanan. Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan adalah Nabi itu ketika selesai ya mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah subuh ya, qobliyah subuh, beliau tidur di atas sisi kanannya. Maksudnya bukan tidur ini merebahkan diri ya, tidur di atas sisi kanannya. Rahasianya menurut Ibnu Qayyim, karena tidur dengan bagian kiri tubuh itu akan membuat tubuh semakin menjadi berat ya dan nyenyak. Yang berbeda kalau sebelah kanan.
Kemudian duduk bersila dan zikir setelah sholat subuh ya, bahwa santai dulu gitu ya, duduk bersila, zikir dulu setelah sholat subuh. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian duduk zikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh ya, bahwa pahalanya yang sempurna gitu ya. Nah kemudian sedikit lagi ya, bahwa imam mengeraskan beberapa ayat ketika sholat sir ya. Jadi ada yang dikeraskan, walaupun sir itu kan yang nggak ada suaranya ya. Hadis dari Imam Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah mengimami kami lalu dalam sholat zuhur dan sholat asar ya, pada 2 rakaat pertama beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surah, dan beliau terkadang memperdengarkan ayat kepada kami. Tetapi ukuran mengeraskan di sini tidak seperti sholat jahar ya, tetapi sekedarnya saja, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, misalnya agak yang ada kegedengar sedikit gitu ya. Nah jadi tadi sholat sir itu yang bacaannya di diam-diam ya dalam hati gitu ya. Kalau sholat jahar itu yang bacaannya dikeraskan, misalnya sholat subuh, maghrib, isya. Nah kemudian sesekali menambah bacaan surah setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir sholat zuhur dan asar. Nah jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Nabi pernah mengerjakan sholat duhur ya dengan membaca sekedar 15 ayat pada 2 rakaat terakhir, dan membaca sekitar 7 atau 8 ayat pada 2 rakaat terakhir sholat asar. Nah ini juga. Kemudian meluruskan punggung ya, ketika ruku itu harus benar-benar lurus gitu ya, jangan hanya sekedar begini gitu ya. Dari Siti Aisyah beliau menyampaikan, dan adalah Rasulullah SAW jika ruku itu beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menurunkannya. Jadi 180 derajat seperti ini ya. Nah kemudian di sini ya, bahwa tidak memvariasikan bacaan sholat, misalnya seperti bacaan ketika bangun dari ruku ya, ada 4 variasi, misalnya Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah bahwa mau bacaannya Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, semuanya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dan Imam Muslim. Nah kemudian ini ini terakhir nih, sedikit memanjangkan berdiri, jadi agak lama berdiri setelah ruku dan serta duduk di antara 2 sujud. Jadi sami Allahu liman hamidah ya, misalnya sedikit memanjangkan berdiri setelah wudu serta duduk di antara 2 sujud. Nah ukurannya kurang lebih sama dengan 1 kali ruku dan sujud, sebagaimana diriwayatkan ya oleh Anas bin Malik. Rasulullah bersabda bahwa Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sunnah ini banyak ditinggalkan orang ya setelah masa generasi sahabat. Nah kemudian beristighfar ya ketika ruku, misalnya Siti Aisyah menyampaikan bahwa setelah turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, bahwa surah An-Nasr itu ya, misalnya setelah turun surah An-Nasr, maka Rasulullah SAW selalu baca ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli gitu ya. Jadi bacaannya yang dipilih yang ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dengan segala puji untukmu ya Allah, ampunilah kami gitu ya. Nah kemudian berdoa di dalam sujud. Jadi banyak doa yang biasa dipanjatkan Rasul ya ketika dalam sujud, misalnya ini, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik, teguhkan hati kami untuk terus berada di atas agamamu. Nah ya, bahwa memang nih belum selesai juga ya kita membahas dari sunnah-sunnah yang harus kita hidupkan lagi ya. Nah misalnya tadi ya, nah ini apa saja yang Rasul baca ketika sujud ya, selain tadi subhanakallahumma bihamdika allahumma gfirli atau yang lainnya gitu ya. Ini disertakan karena sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya itu ketika sujud. Makanya silahkan ya dibaca, misalnya ini diantaranya
beliau menambahkan bacaan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hati kami untuk terus berada di jalanmu. Nah itu diantaranya. Nah demikianlah, mudah-mudahan kita bisa ya sekuat tenaga untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah tadi ya, bahwa supaya hayatuna kulluha ibadah, hidup kita seluruhnya untuk beribadah kepada Allah dengan tuntunan tadi ya, apa saja yang seharusnya, kemudian kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW ya, dengan kita sekuat tenaga menghidupkan sunnah Rasul. Dan mulai dari kita ya, ibda binafsik ya, mulai dari diri kita, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang. Mari kita sama-sama ya untuk mengimplementasikan, menerapkan sunnah Nabi dalam 24 jam. Nah mungkin hanya itu, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ilmu Kalomah Bunda Dr. Hajah Fenty yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah berikan pahala kepada beliau dengan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akhiri kajian sebelum ini dengan sama-sama baca doa, membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhan